Pernahkah Anda merasakan sesuatu bergeser jauh di dalam diri Anda, tetapi Anda tidak bisa menjelaskannya? Anda masih menunggu pelaku Anda. Hidup Anda belum berubah, tetapi entah bagaimana Anda sudah berubah. Anda lebih sering menangis, lebih banyak berdoa, merasakan kedekatan yang aneh dengan Allah. Bahkan ketika tidak ada hal di sekitar Anda yang masuk akal, tarikan yang Anda rasakan, undangan lembut dan sunyi untuk kembali kepada Tuhan Anda, itu bukan kebetulan. Itu bukan Anda kehilangan akal. Itu mungkin saja tanda terindah bahwa Allah sudah menjawab doa Anda dengan cara yang hati Anda baru mulai pahami. Tetaplah bersama saya di channel Cerita Shanum. Karena apa yang Anda rasakan saat ini mungkin adalah jawaban yang Anda tunggu-tunggu. Anda merasa tenang meskipun hidup belum berubah. Sebelumnya Anda gelisah, khawatir, selalu menunggu hal buruk berikutnya terjadi. Tapi sekarang Anda masih tidak punya semua jawaban. Tapi entah kenapa hati Anda terasa tenang, tidak sempurna, tapi damai, tidak bising, tapi aman. Ini bukan kebetulan. Ini Allah menempatkan ketenangan di dada Anda sebelum badai berakhir. Ketika Allah memberi Anda kedamaian batin, itu adalah salah satu tanda pertama bahwa doa Anda sedang terwujud. Bukan di sekitar Anda, tetapi di dalam diri Anda. Orang-orang yang salah diam-diam pergi. Anda telah meminta kedamaian, ketenangan, dan kelegaan kepada Allah. Anda memohon kepadanya untuk menghilangkan beban dari hati Anda. Anda memintanya untuk membimbing Anda kepada apa yang baik untuk jiwa Anda. Dan bukannya segalanya menjadi lebih mudah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Orang-orang mulai pergi perlahan, diam-diam, tanpa peringatan. Seorang teman yang biasa Anda ajak bicara setiap hari berhenti merespons. Seseorang yang Anda pikir akan selalu ada tiba-tiba menjauh. Sebuah ikatan yang dulu terasa tak terputuskan sekarang terasa memudar, hilang. Pada awalnya, Anda tidak mengerti. Rasanya seperti kehilangan. Rasanya seperti penolakan. Anda bertanya-tanya, apakah Anda melakukan sesuatu yang salah? Tapi kemudian sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Hati Anda terasa lebih ringan. Pikiran Anda terasa lebih jernih. Anda tidak merindukan drama. Anda tidak merindukan kebisingan. Anda mulai menyadari bahwa mungkin apa yang pergi memang tidak dimaksudkan untuk tinggal. Dan saat itulah Anda mengerti, terkadang Allah menjawab doa Anda bukan dengan menambahkan sesuatu ke hidup Anda, tetapi dengan menguranginya. Karena tidak setiap kehadiran itu damai, tidak setiap hubungan itu sehat, tidak setiap persahabatan itu berkah. Beberapa orang tinggal dalam hidup Anda cukup lama untuk mengajari Anda. Yang lain tinggal cukup lama untuk menguji Anda. Tetapi ketika Allah ingin memberi ruang untuk pertumbuhan Anda, Dia mulai menghilangkan apa yang menghambat Anda. Anda tahu sulit untuk mendaki jika Anda membawa beban. Teman yang selalu membuat Anda meragukan diri sendiri itu, orang yang menarik Anda menjauh dari agama Anda itu, kelompok yang menguras energi, mengalihkan fokus, dan mengaburkan batasan Anda itu. Mungkin ketidakhadiran mereka bukanlah kerugian. Mungkin itu adalah rahmat. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan teman. Tirmidzi. Jadi, jika Allah mengeluarkan seseorang dari hidup Anda, bahkan jika itu menyakitkan, bahkan jika itu mendadak, mungkin itu adalah jawaban atas doa yang Anda lupa pernah Anda panjatkan. Mungkin Anda pernah meminta kedamaian dan sekarang kebisingan telah pergi. Mungkin Anda meminta kejelasan dan sekarang kebingungan telah lenyap bersama orang yang menyebabkannya. Kita sering berdoa untuk kekuatan, tetapi Allah memberikannya dengan menghilangkan ketergantungan kita.
kita meminta teman yang lebih baik, tetapi terkadang itu dimulai dengan kesendirian untuk sementara waktu. Karena Dia tidak hanya memberi, Dia membersihkan, Dia melindungi, Dia mempersiapkan. Dan terkadang persiapan itu dimulai dengan orang-orang yang pergi. Bukan karena Anda tidak layak, tetapi karena nilai Anda sedang meningkat. Karena babak selanjutnya, dalam hidup Anda membutuhkan lingkungan yang berbeda, energi yang berbeda, jalan yang lebih bersih. Jadi, jika Anda baru-baru ini mengalami orang-orang yang keluar dari hidup Anda, jangan panik, jangan mengejar, jangan memohon untuk apa yang Allah hilangkan. Sebaliknya, katakanlah, "Ya Allah, terima kasih telah melindungiku dari apa yang tidak bisa kulihat. Terima kasih telah mengakhiri apa yang terlalu kutakutkan untuk dilepaskan. Terima kasih telah mengambil apa yang tidak kuketahui menghalangi berkah yang kupanjatkan. Karena apa yang terasa seperti penolakan, mungkin sebenarnya adalah pengalihan. Apa yang terasa seperti pengabaian, mungkin sebenarnya adalah peninggian. Allah tidak menghilangkan tanpa alasan. Dia menghilangkan untuk memberi ruang. Dan apa yang akan datang mungkin membutuhkan lebih banyak ruang dari yang Anda duga. Jadi, bernapaslah, lepaskan, dan percayalah. Jika seseorang pergi setelah Anda berdoa untuk kedamaian, mungkin itu adalah Allah yang berkata, "Kedamaianmu dimulai di sini." Anda terus tertarik kembali pada ibadah. Anda tidak menjadwalkan perubahan ini. Anda tidak mengatur-pengatur waktu dan memutuskan hari ini saya akan menangis dalam sujud. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu di dalam diri Anda yang bergeser, dan Anda tidak tahu mengapa. Anda merasakan tarikan yang tenang ini, kerinduan lembut yang melingkupi hati Anda seperti bisikan. Itu datang pada saat-saat acak, dalam keheningan malam, di tengah perjalanan, saat Anda melakukan sesuatu yang biasa. Dan tiba-tiba, mata Anda berlinang air mata. Anda lebih sering mengingat Allah, bukan karena seseorang menyuruh Anda, tetapi karena jiwa Anda merindukannya. Al-Quran terasa berbeda sekarang. Kata-katanya menyentuh lebih dalam. Anda mendengar sebuah ayat yang telah Anda dengar ribuan kali, dan kali ini itu menghentikan Anda. Seolah-olah ayat itu menunggu hati Anda siap. Anda lebih banyak salat. Dan bahkan ketika salat Anda tidak sempurna, Anda tetap melakukannya. Anda berusaha. Anda tinggal lebih lama dalam sujud, bukan karena rutinitas, tetapi karena dahi Anda terasa paling aman di tanah. Karena ketika dunia tidak masuk akal, tempat itu masih terasa begitu. Anda lebih sering bertaubat. Anda mengingat kesalahan masa lalu Anda, bukan dengan rasa bersalah yang melumpuhkan, tetapi dengan kerendahan hati yang membersihkan. Anda menangis, bukan hanya karena malu, tetapi karena Anda merasakan rahmat yang telah menunggu Anda selama ini. Anda tidak sepenuhnya memahaminya. Anda tidak yakin apa yang memulainya. Anda hanya merasakannya. Anda merasakan tarikan kembali kepada Allah. Dan inilah kebenarannya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa tarikan, suara lembut di dada Anda yang menyuruh Anda kembali, itu bukan kemauan Anda. Itu bukan motivasi. Itu bukan hanya emosi. Itu adalah respons dari Yang Maha mendengar doa Anda. Itu Allah berpaling kepada Anda, bahkan sebelum Anda sepenuhnya berpaling kepadanya. Karena terkadang cara Allah menjawab doa Anda bukanlah dengan memperbaiki masalah Anda terlebih dahulu. Ini adalah dengan memperbaiki arah Anda. Dengan mengarahkan hati Anda kembali ke tempat kedamaian berada bersamanya. Anda mungkin masih menunggu sesuatu di luar berubah. Tetapi di dalam diri, sesuatu yang sakral sudah mekar. Anda berhenti mengejar apa yang menurut dunia harus Anda inginkan. Anda berhenti membutuhkan hal-hal yang bising untuk merasa hidup.
Anda berhenti mencoba membuat orang terkesan yang bahkan tidak melihat jiwa Anda. Sebaliknya, Anda ingin sendirian bersama Tuhan Anda. Anda ingin saat-saat tenang setelah salat. Anda ingin mengangkat tangan lagi dan berbisik, "Ya Allah, aku bahkan tidak tahu apa yang kubutuhkan, tetapi aku tahu itu adalah Engkau." Momen semacam itu, tarikan semacam itu tidak kecil, itu segalanya. Itu adalah kedekatan yang menyembuhkan sebelum ada yang diperbaiki. Itu adalah rahmat yang menemui Anda saat Anda masih tidak yakin. Itu Allah berkata, "Aku mendengarmu, dan sebelum aku mengubah hidupmu, aku ingin mengubah hatimu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia akan memberinya pemahaman dalam agama. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Jadi jika akhir-akhir ini Anda tertarik pada salat, pada perenungan, pada air mata yang tidak bisa Anda jelaskan sepenuhnya, maka harap pahami, Anda tidak hanya menjadi emosional. Anda sedang diselaraskan kembali. Anda sedang dibersihkan. Anda sedang direspons dengan cara yang paling sakral, dengan dibawa kembali kepada Dia yang memang ditakdirkan untuk Anda kembali. Bahkan jika Anda belum memiliki jawabannya, bahkan jika doa Anda masih terasa tidak terjawab, bahkan jika tidak ada yang berubah di sekitar Anda, fakta bahwa jiwa Anda terbangun, fakta bahwa hati Anda merasakan tarikan lagi, fakta bahwa mata Anda melunak lagi, itu adalah tanda ilahi yang indah dan tenang, bahwa Allah sudah menjawab Anda. Bukan melalui apa yang Anda terima, tetapi melalui siapa Anda menjadi. Anda mendapatkan peluang yang tidak Anda kejar. Terkadang jawaban atas doa Anda tidak datang melalui sesuatu yang Anda rencanakan. Itu tidak mengetuk dengan peringatan. Itu tidak datang dengan tanda-tanda yang mengatakan ini dia. Itu hanya terjadi dengan tenang, secara alami. Namun, itu terasa terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Anda tidak mencari, Anda bahkan tidak mengharapkannya. Tapi suatu hari, sebuah email muncul. Panggilan telepon masuk. Seseorang menyebut nama Anda di ruangan yang tepat. Dan tiba-tiba sebuah pintu terbuka yang bahkan tidak Anda ketuk. Pekerjaan, undangan, koneksi, sebuah ya yang tidak pernah Anda minta, tetapi hati Anda tahu Anda butuhkan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah penempatan ilahi. Anda tahu, ketika Anda memanjatkan doa yang tulus itu, ketika tangan Anda terangkat dalam sujud, suara Anda rendah, hati Anda gemetar, Allah mendengarkan. Bahkan ketika Anda berpikir, kata-kata Anda terlalu hancur untuk didengar. Dan terkadang, Allah menjawab, bukan dengan segera mengirimkan apa yang Anda minta, tetapi dengan membimbing langkah Anda menuju apa yang lebih baik. Dia menggerakkan hal-hal di belakang layar. Dia menempatkan orang-orang di jalan Anda. Dia menulis percakapan sebelum Anda mengalaminya. Dia menggerakkan hati seseorang untuk mengingat Anda pada waktu yang tepat. Beginilah cara doa Anda bekerja. Itu bergerak diam-diam melalui yang tidak terlihat sampai muncul sebagai peluang yang tidak Anda kejar tetapi mengejar Anda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa apa yang sampai kepada Anda tidak pernah dimaksudkan untuk luput dari Anda. Dan apa yang luput dari Anda tidak pernah dimaksudkan untuk sampai kepada Anda. Jadi, ketika sesuatu yang baik datang ke dalam hidup Anda, entah dari mana, jangan hanya berkata, "Wow, kebetulan sekali." Ucapkan, "Alhamdulillah." Karena berkah itu memiliki kisah di baliknya, yang ditulis oleh Yang Maha Tahu, apa yang Anda butuhkan bahkan sebelum Anda bisa mengucapkannya. Dan jika belum ada yang tiba, jika pintu Anda masih terasa tertutup, jangan berpikir doa Anda diabaikan. Mungkin pembukaan sudah dalam perjalanan.
Mungkin itu sedang diatur waktunya dengan sempurna. Mungkin pekerjaan, orang, perubahan itu sudah bergerak menuju Anda dengan kecepatan yang melindungi hati Anda dan mempersiapkan jiwa Anda. Karena ketika Allah menjawab, Dia tidak hanya memberi. Dia memberi ketika itu yang terbaik. Dia memberi bagaimana itu yang terbaik. Dan Dia memberi dengan cara yang mengingatkan Anda tidak pernah dilupakan. Anda kehilangan hal-hal yang tidak lagi melayani Anda. Anda meminta Allah untuk kemudahan, kedamaian, kekuatan, dan kejelasan. Dan kemudian sesuatu yang Anda pikir tidak bisa Anda jalani tanpa itu diambil dari Anda. Mungkin itu adalah teman yang Anda percaya, hubungan yang Anda investasikan, rencana yang Anda pegang erat-erat, kebiasaan yang memberi Anda kenyamanan, mimpi yang Anda bangun dalam pikiran Anda berulang kali. Dan ketika itu pergi, itu menyakitkan. Bukan hanya di permukaan, tetapi jauh di dalam. Seperti ada sesuatu di dalam diri Anda yang sedang dikupas. Anda menangis. Anda bertanya. Anda bertanya mengapa kemudahan datang dalam bentuk kehilangan. Bagaimana ini bisa menjadi rahmat ketika rasanya seperti kehancuran. Tapi begitulah. Pertumbuhan jarang terasa nyaman. Rasanya seperti diregangkan, seperti dikosongkan, seperti dihancurkan secukupnya agar sesuatu yang baru bisa dimulai. Anda tahu, Allah tidak hanya menjawab doa Anda dengan memberi. Terkadang, Dia menjawabnya dengan mengambil. Bukan untuk menghukum Anda, bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk melindungi Anda dari hal-hal yang perlahan-lahan menarik Anda menjauh dari siapa yang seharusnya Anda menjadi. Hubungan toksik yang terus Anda benarkan itu pergi. Kebiasaan tidak sehat yang terus Anda ulangi itu lebih sulit untuk kembali sekarang. Rencana yang terus gagal tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, runtuh agar Anda akhirnya bisa beristirahat. Ini bukan kegagalan. Ini adalah pengalihan. Allah, dalam hikmah ilahinya, melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dia melihat bagaimana teman itu akan menghancurkan semangat Anda. Bagaimana jalan pintas itu akan merusak karakter Anda. Bagaimana keinginan itu akan mengalihkan jiwa Anda. Jadi, apa yang Dia lakukan? Dia membersihkan jalan Anda. Dia mengosongkan tangan Anda. Dia mengambil apa yang tidak lagi melayani perjalanan Anda. Jadi, hati Anda memiliki ruang untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Itu tidak terasa seperti berkah pada awalnya. Tetapi nanti, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari, jika saya terus berpegangan pada apa yang saya inginkan, saya akan melewatkan apa yang saya butuhkan. Lepaskan. Bersedihlah jika memang harus. Tapi kemudian percayalah, karena saat Allah menghilangkan sesuatu dari hidup Anda, itu adalah tanda diam bahwa Dia sedang memberi ruang. Dan Dia hanya memberi ruang ketika Dia akan menempatkan sesuatu yang lebih besar. Anda tiba-tiba lebih bersyukur untuk hal-hal kecil. Anda telah berdoa untuk sesuatu yang besar, untuk perubahan besar, untuk babak baru. Anda telah menangis dalam sujud, berbisik dalam keheningan kamar Anda, dan menunggu dengan hati terbuka lebar, berharap mungkin kali ini itu akan datang. Tetapi alih-alih terobosan besar, sesuatu yang lain mulai berubah. Dan itu tidak terasa megah. Itu tidak membuat kebisingan seperti mukjizat. Itu membuat keheningan hati. Ketika kembali ke rumah, Anda mulai memperhatikan hal-hal yang dulu Anda abaikan. Cara langit terlihat setelah asyar. Cara suara ibu Anda saat dia berdoa dengan lembut. Kedamaian di dada Anda setelah fajar, meskipun Anda masih lelah. Kehangatan ruangan yang bersih. Rasa air saat Anda berbuka puasa. Hal-hal kecil. Hal-hal yang datang dan pergi tanpa pemberitahuan. Tetapi kali ini jiwa Anda berhenti sejenak. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya menjadi lebih dewasa. Ini bukan hanya Anda yang berubah.
Ini Allah melembutkan hati Anda, dan kelembutan itu adalah sebuah respons. Anda tahu, ketika Anda meminta kemudahan, ketika Anda memohon kekuatan, ketika Anda memohon kedamaian, terkadang hal pertama yang Allah berikan kepada Anda bukanlah solusi untuk masalah, tetapi lensa baru untuk melihat apa yang sudah Anda miliki. Karena terkadang jawaban atas doa Anda bukanlah dalam sesuatu yang tiba. Itu ada dalam sesuatu yang terbangun di dalam diri Anda. Itu adalah kesadaran tiba-tiba bahwa Anda bernapas, Anda aman, Anda dicintai, Anda punya makanan, Anda punya salat, Anda punya satu kesempatan lagi untuk berbisik, "Ya Allah." Dan kali ini Anda mengatakannya bukan dari kepanikan, tetapi dari kehadiran. Pergeseran itu sangat besar, dan itu sakral. Syukur itu tidak kecil. Itu adalah salah satu tanda terbesar bahwa jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk berkah yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah senang dengan hambanya ketika ia makan sesuatu dan bersyukur kepadanya atas itu, atau minum sesuatu dan bersyukur kepadanya atas itu. Sahih Muslim. Dan beliau juga bersabda, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Tirmizi. Jadi, jika Allah mengarahkan hati Anda menuju rasa syukur, menuju melihat keindahan dalam hal-hal biasa, menuju mengucapkan Alhamdulillah dalam keheningan, bukan karena sesuatu berubah, tetapi karena Anda akhirnya memperhatikannya, maka ini bukan hal kecil, ini adalah hal besar. Karena apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Allah sedang membangun berkah dalam diri Anda. Sebelum Dia memberi lebih, Dia mengajari Anda bagaimana memegang lebih banyak. Dia menguatkan jiwa Anda agar ketika berkah berikutnya tiba, Anda tidak menganggapnya remeh. Anda tidak teralihkan. Anda tidak melupakan pemberi saat menikmati pemberian. Sebaliknya, Anda menjadi orang yang berkata, Ya Allah, terima kasih. Di awal berkah, di puncak berkah, dan bahkan ketika berkah memudar, hati semacam itu, rasa syukur semacam itu adalah anugerah yang lebih besar dari berkah itu sendiri. Dan terkadang itulah jawaban atas doa Anda. Bukan sebuah benda, bukan seseorang, bukan sebuah hasil, tetapi sebuah transformasi. Karena ketika Anda bisa mengucapkan Alhamdulillah dengan air mata di mata Anda, bukan dari perolehan, tetapi dari kepuasan, Anda sudah menerima sesuatu yang tak ternilai. Jadi, jika akhir-akhir ini Anda menemukan kegembiraan dalam rasa sup hangat, Anda tersenyum ketika mendengar burung di pagi hari, Anda merasa mata Anda berkaca-kaca dari satu ayat Al-Quran, Anda merasakan sesuatu bergeser di hati Anda ketika seseorang mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Maka ketahuilah ini. Ini bukan emosional. Ini spiritual. Ini Allah menjawab Anda dari dalam keluar. Dengan tenang, lembut, indah. Sebelum tangan Anda dipenuhi, Dia mengisi hati Anda. Dan hati yang bersyukur adalah salah satu tanda terbesar bahwa Allah sudah mulai memberi Anda lebih dari yang bahkan Anda minta. Anda merasakan tarikan yang tenang menuju Allah, dan Anda tidak bisa menjelaskan mengapa. Anda telah berdoa, tidak hanya sekali dua kali, tetapi berulang kali dalam sujud, dalam air mata, dalam keheningan. Anda telah meminta sesuatu untuk berubah, sesuatu untuk bergerak, sesuatu untuk sembuh. Dan mungkin, hanya mungkin, Anda berpikir jawabannya akan datang terbungkus dalam sesuatu yang eksternal. Pekerjaan baru, seseorang, pesan, mukjizat. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang lain terjadi. Itu tidak datang dengan kebisingan. Itu tidak mengumumkan dirinya dengan kilat atau ya yang keras. Itu datang dengan tenang, lembut di dalam diri Anda. Anda mulai merasakannya pertama kali dalam keheningan. Momen jeda di tengah kekacauan. Air mata yang menetes ketika Anda mendengar sebuah ayat.
Bisikan di hati Anda yang mengatakan, kembalilah. Anda mulai bangun untuk salat subuh. Bukan karena Anda harus, tetapi karena Anda ingin. Karena tidur terasa berat ketika Anda belum menundukkan kepala. Anda mulai menolak hal-hal yang dulu Anda kejar. Kebisingan, scrolling, gangguan. Bukan karena Anda kehilangan minat dalam hidup, tetapi karena Anda menemukan sesuatu yang lebih baik, kedamaian. Dan bukan kedamaian yang datang dari segalanya berjalan sesuai keinginan Anda, tetapi kedamaian yang datang dari akhirnya menghadap ke arah yang benar. Anda dulu meminta Allah untuk memperbaiki apa yang ada di sekitar Anda. Tetapi sekarang, tanpa Anda sadari, Dia memperbaiki apa yang ada di dalam diri Anda. Anda membaca Al-Quran, dan itu bukan hanya kata-kata lagi. Itu adalah obat. Setiap ayat terasa seolah-olah dikirim hanya untuk Anda. Setiap ayat menemukan Anda di tempat-tempat yang tidak Anda ketahui membutuhkan penyembuhan. Anda menangis dalam sujud. Tetapi kali ini, air mata Anda tidak mengatakan, "Saya hancur." Mereka mengatakan, "Saya di rumah." Anda duduk lebih lama dalam salat Anda. Tidak terburu-buru, tidak membaca seperti tugas yang harus diselesaikan, tetapi merasa, bernapas, berada. Karena sekarang satu-satunya hal yang tidak bisa Anda tinggalkan adalah Allah. Dan itulah keindahannya. Tidak ada yang lain yang berubah. Masalah Anda masih ada. Anda masih menunggu, masih berharap. Tetapi jiwa Anda tidak lagi kelaparan. Itu tidak lagi terengah-engah mencari udara dari orang, tempat, dan pujian. Karena ia telah menemukan satu-satunya sumber yang tidak pernah kering, Allah. Dan sekarang, Anda ingin lebih darinya. Bukan hanya pada hari Jumat, bukan hanya selama kesulitan, tetapi sepanjang waktu, dalam keheningan, dalam hal-hal biasa, dalam hidup Anda saat berjalan, duduk, bernapas. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan suasana hati. Itu bukan hal kecil. Itu adalah doa Anda yang sedang dijawab. Anda meminta kedamaian, dan Allah memberi Anda kedekatan. Anda meminta kejelasan, dan Dia memberi Anda Al-Quran. Anda meminta kekuatan, dan Dia memberi Anda sujud. Terkadang kita berharap jawaban atas doa kita terlihat seperti perubahan dalam situasi kita. Tetapi Allah terlalu baik untuk hanya mengubah apa yang ada di sekitar Anda. Dia memulai dengan mengubah Anda. Dia memulai dengan hati Anda, dengan mata Anda, dengan cinta Anda. Dia membuat dunia terasa tidak terlalu berat dan membuat salat terasa seperti rumah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berkata, "Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Kemudian Jibril mencintainya dan memanggil penduduk langit. Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian penduduk langit mencintainya dan penerimaan ditempatkan baginya di bumi. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Jadi, ketika Anda merasakan pergeseran halus itu, keinginan yang tumbuh untuk bertaubat, mencari pengampunan, dan mendekat, ketahuilah bahwa itu bukan dari Anda, itu dari Dia. Itu adalah panggilan, itu adalah cinta. Itu Allah menarik Anda mendekat karena Dia menginginkan Anda dekat. Dan ketika Allah ingin Anda dekat, Dia tidak menunggu Anda menjadi sempurna. Dia tidak menunggu hidup Anda teratur. Dia hanya mengundang Anda apa adanya. Cacat, lelah, terluka, penuh harapan. Dia membuka pintu yang bahkan tidak Anda ketahui ada. Dan tiba-tiba, hal-hal yang dulu mengalihkan perhatian Anda terasa tidak berarti. Dosa-dosa yang dulu menghibur Anda terasa pahit. Lingkungan yang dulu memuaskan ego Anda terasa kosong. Dan yang Anda inginkan sekarang hanyalah dicintai olehnya. Jadi, jika Anda menangis tanpa alasan, jika hati Anda sakit saat membaca Al-Quran,
jika Anda menemukan diri Anda berbisik namanya pada saat-saat acak. Jika Anda telah tertarik kembali ke salat, meskipun hidup belum membaik. Anda mulai melepaskan kendali dan mempercayai yang tidak diketahui. Anda dulu percaya bahwa Anda harus menyelesaikan segalanya sendiri, bahwa kecuali Anda memiliki rencana yang jelas, garis waktu yang jelas, dan setiap langkah masuk akal, doa Anda tidak berfungsi. Ketika hidup tidak berjalan seperti yang Anda bayangkan, Anda merasa cemas. Setiap penundaan membuat Anda berpikir Anda melakukan sesuatu yang salah. Setiap pintu tertutup terasa seperti hukuman. Anda terus bertanya, mengapa belum terjadi? Dan apa yang saya lewatkan? Pikiran Anda akan tetap terjaga di malam hari, mencoba memperbaiki segalanya. Hati Anda lelah dari semua pemikiran berlebihan. Anda sangat menginginkan kendali hanya untuk merasa aman. Anda berpikir bahwa dengan mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, Anda bisa melindungi diri dari rasa sakit. Tetapi semua kendali itu hanya membuat Anda semakin gelisah. Sekarang ada sesuatu yang berubah di dalam diri Anda. Anda masih tidak punya semua jawaban. Masalah tidak semuanya terpecahkan. Pintu masih terbuka, tetapi hati Anda tidak merasakan hal yang sama. Ketegangan telah melunak. Kepanikan telah mereda. Anda menemukan diri Anda mengatakan, "Ya Allah, aku menyerahkannya kepadamu." Dan benar-benar berarti itu. Anda merasakan kedamaian yang aneh. Bukan karena Anda tahu apa yang akan datang, tetapi karena Anda percaya pada siapa yang membimbing Anda. Kedamaian itu bukan kebetulan. Itu bukan dari menyerah. Itu dari menyerah kepada Dia yang selalu memiliki rencana yang lebih baik. Itu dari mengetahui bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata, penantian, atau keheningan Anda. Itu dari menyadari bahwa bahkan ketika hal-hal tidak masuk akal, hikmahnya masih bekerja di belakang layar. Tawakal bukanlah menutup mata dan berharap yang terbaik. Tawakal adalah membuka hati Anda dan mengetahui bahwa apapun yang datang, baik atau buruk, Allah tetap bersama Anda. Dia masih menulis kisah Anda. Dia masih memegang hati Anda. Ketika Anda benar-benar percaya itu, sesuatu bergeser di dalam diri Anda. Anda berhenti melawan ketidakpastian. Anda berhenti membutuhkan kendali. Anda berhenti mengukur iman Anda dengan seberapa banyak yang Anda tahu, dan mulai mengukurnya dengan seberapa banyak Anda percaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Dia akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung. Mereka pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, dan kembali dalam keadaan kenyang di sore hari." Tirmidzi. Kepercayaan semacam itu tidak menghilangkan kesulitan, tetapi menghilangkan ketakutan yang menyertainya. Karena bahkan ketika jalan gelap, Anda tahu siapa yang berjalan bersama Anda. Anda tahu siapa yang membawa doa Anda ke waktu yang tepat. Anda mungkin masih menangis. Anda mungkin masih berjuang. Tetapi jauh di lubuk hati, Anda telah berhenti mencoba memaksakan segalanya. Dan pada saat melepaskan itu, Anda sebenarnya telah menerima salah satu jawaban terindah atas doa Anda. Bukan hasil, bukan ya atau tidak, tetapi hati yang akhirnya merasa aman dalam ketidakpastian. Hati yang berbisik, "Meskipun aku tidak tahu jalannya, Allah tahu." Dan itu sudah cukup. Hati Anda lebih sensitif terhadap yang benar dan salah. Sebelumnya hati Anda mati rasa. Anda bisa mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain dan melanjutkan seolah-olah tidak penting. Anda bisa melewatkan salat dan tidak merasa bersalah. Anda bisa menggunjing, menyia-nyiakan waktu, jatuh ke dalam dosa tanpa jeda. Yang salah terasa normal dan yang benar terasa jauh. Anda hidup tetapi jiwa Anda tertidur.
Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Anda menghentikan diri sebelum mengatakan sesuatu yang kasar. Anda berhenti scrolling ketika konten terasa tidak pantas. Anda merasakan sengatan tajam di hati setelah berbohong, setelah salat yang terlewat, setelah momen kelalaian. Dan tiba-tiba Anda berbisik, "Astagfirullah." Bukan karena seseorang menyuruh Anda, tetapi karena Anda merasakannya di dalam. Rasa sakit yang tenang, penyesalan, tarikan untuk membersihkan hati Anda sebelum noda menyebar. Perasaan itu bukan kelemahan. Itu bukan berpikir berlebihan. Itu bukan terlalu sensitif. Itu adalah respons dari Allah. Tanda bahwa hati Anda terbangun. Bahwa Dia menjawab doa Anda. Bukan dengan membuat Anda sempurna, tetapi dengan membuat Anda sadar. Sadar akan apa yang membahayakan jiwa Anda. Sadar akan apa yang menarik Anda menjauh. Sadar akan apa yang menarik Anda lebih dekat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, muncullah titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, memohon ampun, dan kembali, hati itu akan dipoles bersih. Tetapi jika ia terus melakukannya, kegelapan itu akan bertambah. Tirmizi. Jadi, rasa sakit kecil yang Anda rasakan setelah tergelincir itu adalah Allah yang memanggil Anda kembali. Itu adalah jiwa Anda yang menolak untuk tetap dalam kegelapan. Itu adalah fitrah Anda, sifat murni Anda, yang mendorong untuk kembali kepada Tuhannya. Ini adalah tanda bahwa doa Anda untuk pengampunan berhasil. Bukan dengan menghilangkan dosa sepenuhnya, karena kita semua membuat kesalahan, tetapi dengan membuat dosa lebih sulit dinikmati, dengan membuat yang salah terasa berat, dengan membuat kebenaran terasa lebih ringan, lebih manis, lebih alami. Anda meminta untuk lebih dekat dengan Allah. Anda meminta untuk menjadi lebih baik. Jadi, Dia menjawab, bukan dengan memberimu sayap, tetapi dengan melembutkan hati Anda. Dengan memberimu hati yang gemetar pada pikiran menyakiti orang lain, melewatkan salat, atau mengecewakan penciptamu. Hati yang lembut bukanlah hal kecil. Itu adalah salah satu tanda paling kuat bahwa doa Anda sedang dijawab. Karena hanya hati yang merasa yang dapat benar-benar kembali kepada Allah. Hanya hati yang merasakan sakit yang dapat sembuh. Anda merasakan keinginan untuk melayani orang lain secara diam-diam. Anda pernah berdoa untuk sebuah tujuan, untuk sesuatu yang bermakna. Anda tidak hanya ingin bertahan hidup. Anda ingin berarti. Anda meminta Allah untuk menyembuhkan Anda, membimbing Anda, membantu Anda menemukan tempat Anda di dunia ini. Dan sekarang ada sesuatu yang bergeser di dalam diri Anda. Diam-diam, tanpa pengumuman, Anda mulai lebih memikirkan orang lain. Anda mulai peduli pada rasa sakit orang lain. Bahkan ketika rasa sakit Anda belum sepenuhnya hilang. Anda merasakan tarikan lembut untuk melakukan sesuatu yang baik. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya. Anda membantu seseorang dan tidak memberitahu siapapun. Anda memanjatkan doa diam-diam untuk seseorang yang menyakiti Anda. Anda memberikan sesuatu yang kecil dan berkata, "Ya Allah, terimalah." Anda menemukan kegembiraan dalam memberi lebih dari menerima. Dan bagian anehnya, itu terasa benar. Itu terasa menyembuhkan. Rasanya seperti ada sesuatu di dalam diri Anda yang diberi makan, bahkan saat Anda memberikan apa yang Anda miliki. Keinginan untuk melayani orang lain tanpa terlihat itu bukan hanya kebiasaan baik. Itu Allah mengubah hati Anda. Itu Dia mengubah rasa sakit Anda menjadi tujuan. Itu Dia menjawab doa Anda bukan dengan memberi Anda sesuatu yang berkilau, tetapi dengan mengubah Anda menjadi seseorang yang berguna. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Sahih Muslim. Jadi, jika Anda merasakan dorongan tenang itu untuk memeriksa seseorang,
memberi makan seseorang, tersenyum, mendukung, hadir, bahkan ketika tidak ada yang meminta. Ketahuilah bahwa ini bukan dari ketiadaan. Ini adalah sebuah jawaban. Ini Allah menggunakan Anda, menghormati Anda, mengangkat derajat Anda dengan mengizinkan Anda melayani. Anda meminta untuk merasa dicintai, dan Dia menjadikan Anda sumber cinta. Anda meminta untuk dilihat, dan Dia menjadikan Anda orang yang melihat orang lain. Anda meminta penyembuhan, dan Dia memberi Anda tangan penyembuh untuk ditempatkan pada luka orang lain. Dan dalam proses itu, hati Anda menjadi lebih kuat, jiwa Anda menjadi lebih kaya. Doa Anda dijawab bukan hanya melalui apa yang Anda dapatkan, tetapi melalui siapa Anda menjadi. Karena ketika Allah ingin mengangkat Anda, Dia memberi Anda kesempatan tenang untuk memberi, peduli, melayani, bahkan dalam cara terkecil sekalipun. Dan momen-momen itu, yang tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang memposting, tidak ada yang memuji, itu ditulis dengan cahaya. Itu adalah jawaban Anda. Itu adalah pahala Anda. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak hanya mendengar doa Anda. Dia cukup mempercayai Anda untuk menjadikan Anda bagian dari doa orang lain. Jadi, jika Anda bertanya-tanya apakah doa Anda sedang dijawab, jika Anda telah menunggu tanda yang jelas, perubahan besar, mukjizat yang terbungkus cahaya, lihatlah lagi, bukan keluar, tetapi ke dalam. Karena terkadang jawaban terindah dari Allah tidaklah bising. Mereka tidak datang dengan kembang api. Mereka tidak datang dengan kesuksesan mendadak atau kelegaan instan. Terkadang mereka datang sebagai pergeseran di hati Anda, sebagai air mata yang tidak bisa Anda jelaskan, sebagai momen sujud yang terasa seperti pulang, sebagai keheningan yang terasa aman, sebagai hati yang terasa lembut lagi setelah begitu keras begitu lama. Anda meminta kedamaian kepada Allah, dan sekarang hati Anda tidak bergetar seperti dulu. Anda meminta kekuatan kepadanya, dan sekarang Anda bisa menjauh dari apa yang dulu Anda mohonkan. Anda meminta kedekatan kepadanya, dan sekarang Anda mendengar namanya dan mata Anda berlinang air mata. Ini bukan hal kecil. Ini bukan emosi yang harus Anda abaikan atau kesampingkan. Itu adalah jawaban. Itu adalah hadiah. Itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang dibersihkan, dibimbing, dibangun kembali. Dan ketika Allah mulai mengubah Anda sebelum Dia mengubah hidup Anda, itu adalah salah satu respons yang paling penuh kasih. Karena Dia tidak hanya memperbaiki masalah, Dia mempersiapkan Anda untuk apa yang berikutnya. Dia membangun hati Anda untuk menampung berkah yang Anda minta. Jadi, jangan berpikir doa Anda hilang. Jangan berpikir bisikan Anda di malam hari tidak terdengar. Jangan berpikir keheningan Anda dalam sujud itu kosong. Setiap tetes air mata dicatat. Setiap getaran terlihat. Setiap momen Anda berpaling kepada Allah adalah momen Dia berpaling kepada Anda. Bahkan jika belum ada yang berubah di sekitar Anda, jika jiwa Anda terasa berbeda, jika hati Anda terasa lebih lembut, jika pikiran Anda terasa lebih jernih, maka ada sesuatu yang telah berubah. Dan perubahan itu mungkin adalah awal dari segalanya yang Anda tunggu-tunggu. Jadi tetaplah dekat, teruslah berdoa, teruslah percaya, karena Anda tidak diabaikan. Anda sedang dibimbing. Dan terkadang jalan terlembut mengarah pada mukjizat yang paling dahsyat.